Selamat pagi untuk kita semua. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan diskusi kami mengenai ketetapan menjelaskan prinsip-prinsip dan asas-asas bimbingan dan konseling. Saya akan menjelaskan bagian dari prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Sebelum kita menuju beberapa prinsip-prinsip tersebut, terlebih dahulu kita mengetahui apa arti dari prinsip. Prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir dan bertindak. Ada beberapa prinsip yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bimbingan yaitu suatu proses membantu individu agar mereka dapat membantu dirinya sendiri dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Nah, bimbingan ini juga berpengaruh dalam membantu dirinya sendiri atau membantu diri seseorang ketika memiliki masalah, maka akan lebih mudah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Yang kedua, bimbingan bertitik tolak atau berfokus pada individu. Jadi ketika kita mengadakan bimbingan, maka bimbingan ini lebih difokuskan kepada individu tersebut. Yang ketiga, mengarahkan pada individu dan tiap individu memiliki karakter sendiri. Pada saat melakukan bimbingan, maka setiap individu pasti memiliki karakter yang berbeda-beda, pasti memiliki karakternya sendiri. Maka dari situ bimbingan jugalah yang bekerja dan membantu untuk mengarahkan individu yang terbaik. Yang keempat yaitu masalah yang dapat diselesaikan oleh tim pembimbing di lingkungan lembaga hendaknya diserahkan kepada ahli atau lembaga yang berwenang dalam menyelesaikannya. Yang kelima, dimulai dengan identifikasi kebutuhan yang dirasakan oleh individu yang akan dibimbing. Yang keenam, harus luas dan fleksibel yang sesuai dengan kebutuhan individu. Maksudnya di sini yaitu luas artinya seorang individu tersebut mudah menyesuaikan dirinya atau pantas untuk menyesuaikan dirinya. Sedangkan fleksibel yaitu mudah diatur atau seseorang yang mampu menyesuaikan kehidupannya dimanapun tempatnya. Yang ketujuh yaitu program di lingkungan lembaga pendidikan tertentu harus sesuai dengan program pendidikan pada lembaga. Yang kedelapan, hendaknya pelaksanaan program bimbingan dikelola oleh orang yang dimiliki keahlian dalam bidang bimbingan. Yang kesembilan, hendaknya melaksanakan program bimbingan dievaluasi untuk mengetahui hasil dan pelaksanaan program. Yang kedua yaitu rumusan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling pada umumnya ialah berkenaan dengan sasaran pelayanan, masalah klien, tujuan dan proses penanganan masalah, program pelayanan, penyelenggaraan pelayanan. Yang pertama yaitu prinsip berkenaan dengan sasaran pelayanan, yang artinya yaitu individu baik secara perorangan atau kelompok yang menjadi sasaran pelayanan pada umumnya adalah perkembangan dan perkehidupan individu, namun secara lebih nyata dan langsung adalah sikap dan tingkah lakunya yang dipengaruhi oleh aspek-aspek. Demikianlah presentasi saya mengenai prinsip-prinsip. Yang kedua akan dilanjutkan oleh teman saya, Siska Elizabeth Manurung. 4. Prinsip-prinsip berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan, yaitu bisa dimaksud dengan yang pertama yaitu bimbingan dan konseling harus mengarahkan ke individu mampu menyelesaikan kepermasalahan kepribadi. Yang kedua, permasalahan individu harus ditangani oleh tenaga ahli. Itu misalnya kalau peserta didik tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dan harus berkonsultasi kepada ke profesi atau ke tenaga ahli yang semestinya. Yang ketiga, kerjasama pembimbing dengan guru dan orang tua. Harus ada kerjasama antara siswa, guru, dan orang tua agar bimbingan konseling berjalan dengan lancar.
Yang kelima yaitu prinsip-prinsip bimbingan dan konseling sekolah. Antara lain, 1. Bimbingan dan konseling harus dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan, harus secara bertahap-tahap dan secara teratur agar bimbingan dan konseling berjalan dengan lancar. Yang kedua yaitu program ini harus disusun sesuai dengan kebutuhan sekolah agar tidak mengganggu pembelajaran sekolah. Yang ketiga yaitu harus ada pembagian waktu antar pembimbing. Harus menyusun waktu agar peserta didik bisa lebih fokus kepada masalah pribadinya, dan dosen pembimbing pun harus lebih fokus untuk menjalankan tugasnya sebagai pembimbing. Konseling. Asas-asas bimbingan dan konseling. Yang dimaksud dengan asas-asas bimbingan konseling ini menghendaki agar berbagai pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling, baik yang dilakukan oleh guru pembimbing maupun pihak lain, saling menjunjung, harmonis, dan terpadu. Koordinasi segenap pelayanan atau kegiatan bimbingan dan konseling itu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Macam-macam asas di bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Asas yang menuntut dirahasiakannya data dan keterangan peserta didik yang menjadi sasaran layanan, atau data tidak layak diketahui oleh orang lain. Perkenalkan, nama saya ini Angela Sianturi, NPM 1901010220. Di sini saya akan melanjutkan presentase yang dilakukan oleh teman saya. Saya membahas yaitu mengenai macam-macam asas bimbingan dan konseling, di mana yang pertama adalah asas kerahasiaan. Segala sesuatu yang dibicarakan klien kepada seorang konselor tidak boleh disampaikan kepada orang lain, atau lebih-lebih hal atau keterangan yang tidak boleh atau tidak layak diketahui orang lain. Asas kerahasiaan ini merupakan asas kunci dari usaha bimbingan dan konseling itu sendiri. Yang kedua yaitu adanya asas kesukarelaan, di mana proses bimbingan dan konseling harus berlangsung atas dasar kesukarelaan baik dari pihak si terbimbing atau klien itu sendiri maupun dari pihak konselor. Baik yang ketiga yaitu asas keterbukaan, di mana dalam melaksanakan bimbingan konseling sangat diperlukan suasana keterbukaan, baik keterbukaan dari si konselor maupun keterbukaan dari klien itu sendiri. Yang keempat yaitu adanya asas kekinian, juga mengandung pengertian bahwa konselor tidak boleh menunda-nunda pemberian bantuan jika diminta bantuan oleh klien atau jelas-jelas terlihat. Misalnya adanya siswa yang mengalami masalah, maka konselor hendaknya tidak menunda-nunda memberikan bantuan dengan berbagai dalih. Nah, yang kelima yaitu asas kemandirian pelayanan bimbingan dan konseling yang bertujuan menjadikan si terbimbing dapat berdiri sendiri, tidak tergantung pada orang lain atau tergantung pada konselor itu sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Serena Rebecca Tamunan, NPM 19010218. Di sini saya akan melanjutkan materi dari sebelumnya, yaitu yang keenam, asas kegiatan. Asas kegiatan usaha bimbingan dan konseling tidak akan memberikan buah yang berarti bila klien tidak melakukan sendiri kegiatan ini dalam mencapai tujuan bimbingan dan konseling. Hasil usaha bimbingan dan konseling tidak akan tercapai dengan sendirinya, melainkan harus dengan kerja giat dari klien itu sendiri. Yang ketujuh itu ada asas kedinamisan. Usaha pelayanan bimbingan dan konseling menghendaki terjadinya perubahan pada diri klien, yaitu perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Yang kedelapan itu ada asas keterampilan. Asas keterampilan yaitu pelayanan bimbingan dan konseling berusaha memadukan berbagai aspek kepribadian klien. Yang kesembilan itu adalah asas kenormatifan. Usaha bimbingan dan konseling tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, baik ditinjau dari norma agama, norma adat, norma hukum negara, norma ilmu maupun kebiasaan sehari-hari. Asas kenormatifan ini diterapkan
terhadap isi maupun proses penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Yang ke-10 ada asas keahlian. Usaha bimbingan dan konseling perlu dilakukan asas keahlian secara teratur dengan sistematik, dengan menggunakan prosedur, teknik dan alat yang memadai. Untuk itu, para konselor perlu mendapat latihan secukupnya, sehingga dengan itu akan tercapainya keberhasilan berusaha pemberian pelayanan. Yang ke-11 itu adalah asas ahli tangan. Dalam pemberian layanan bimbingan dan konseling, asas ahli tangan ini, konselor sudah menggerakkan segenap kemampuannya untuk membantu individu maupun individu yang bersangkutan belum dapat dibantu sebagaimana yang diharapkan. Maka, konselor dapat mengirim individu tersebut kepada petugas atau badan yang lebih ahli. Dan yang terakhir yaitu asas tuturi handayani. Asas ini menunjukkan pada suatu umum yang hendaknya menciptakan dalam rangka hubungan keseluruhan antara konselor dan klien. Lebih-lebih di lingkungan sekolah, asas ini makin dirasakan keperluannya dan bahkan sangat perlu. Terima kasih, Shalom.